Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang terdiri dari saya sendiri yaitu aku Malfiroh, Saya Rahmat Alam. Saya Muhammad Gausan Iza. Halo teman-teman semuanya, aku Rio Wijaya. Kami akan mempresentasikan mini project kami yang berjudul Studi Plan Plus. Pada slide ini kami akan memperkenalkan aplikasi Studi Plan Plus, yaitu aplikasi pengelola jadwal belajar berbasis Minimum Viable Product atau MVP. Jadi aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menyusun jadwal belajar yang lebih terstruktur, dilengkapi dengan fitur-fitur pengingat belajar serta pemantauan progres belajar. Melalui Studi Plan Plus, pengguna diharapkan dapat mengatur waktu belajar dengan lebih efektif, meningkatkan konsistensi belajar, serta memantau perkembangan belajar secara berkala dengan cara yang praktis dan mudah digunakan. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dikembangkannya aplikasi Studi Plan Plus. Seiring dengan meningkatnya aktivitas akademik, mahasiswa sering kali dihadapkan pada jadwal yang padat dan beragam, sehingga pengelolaan waktu belajar menjadi kurang optimal. Selain itu, pengguna jadwal manual tanpa adanya pengingat sering membuat mahasiswa lupa atau menunda waktu belajar. Nah, hal ini itu berdampak pada kurangnya konsistensi serta efektivitas dalam proses belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi digital yang sederhana, praktis, dan mudah diakses untuk membantu mahasiswa mengelola jadwal belajar secara lebih terstruktur yang kemudian melatar belakangi pengembangan aplikasi Studi Plan Plus. Next. Selanjutnya, tujuan dan solusi aplikasi. Kami akan memaparkan tujuan serta solusi yang ditawarkan oleh aplikasi Studi Plan Plus. Jadi tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk membantu mahasiswa mengelola jadwal belajar secara teratur dan konsisten sehingga dapat meningkatkan disiplin belajar dan manajemen waktu. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut ada Studi Plan Plus menyediakan beberapa fitur utama seperti penyusunan jadwal belajar, pengingat atau reminder belajar, serta fitur pemantauan progres belajar. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, mahasiswa dapat lebih mudah mengontrol aktivitas belajarnya dan mengetahui sejauh mana progres belajar yang telah dicapai. Lanjut ke target pengguna. Studi Plan Plus ditunjukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi dan pelajar SMA tingkat akhir yang memiliki aktivitas akademik yang padat. Aplikasi ini cocok bagi pengguna yang membutuhkan bantuan dalam mengelola waktu belajar agar lebih terstruktur dan efektif. Fitur utama MVP. Fitur utama pada aplikasi Studi Plan Plus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna dalam mengelola jadwal belajar. Aplikasi ini menyediakan manajemen jadwal belajar, daftar mata kuliah, pengingat belajar, serta checklist progres belajar yang ditampilkan dalam bentuk jadwal harian dan mingguan. Seluruh fitur tersebut dikembangkan sebagai versi MPV dengan fokus pada fungsi inti aplikasi. Sekarang kita memasuki alur penggunaan aplikasi. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi terlebih dahulu, terus masuk ke beranda, terus tambahkan mata kuliah, terus tambahkan susunan jadwal belajar, aktifkan reminder, terus tandai progres belajar. Slide ini menjelaskan alur sederhana pengguna aplikasi Studi Plan Plus. Dimulai dari membuka aplikasi pada halaman beranda, menambahkan mata kuliah, menyusun jadwal belajar, mengaktifkan pengingat, hingga menandai progres belajar yang telah diselesaikan. Demo aplikasi prototype. Slide ini menampilkan demo singkat prototype aplikasi Studi Plan Plus yang memperlihatkan tampilan beranda, from penambahan mata kuliah, penyusunan jadwal belajar, fitur pengingat yang aktif, serta checklist progres belajar. Demo ini bertujuan memberikan gambar alur pengguna aplikasi secara visual agar pengguna dapat memahami fungsi utama aplikasi dengan lebih jelas. Jadi kita mari langsung melihat prototipenya. Nah, jadi ini adalah prototipe aplikasi kami yaitu Studi Plan Plus. Jadi teman bisa lihat
di sini adalah berandanya. Jadi kita bisa melihat hari ini Rabu tanggal 24 Desember 2025. Mata kuliah ada 3 macam. Terus progres hari ini sudah 100%. Misalkan jadwal hari ini basis data dari jam 1 sampai jam 3. Jadi teman-teman misalkan hendak menambahkan jadwal hari ini, teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, terus masukkan nama mata kuliah. Contohnya misalkan RPL. Terus pilih hari, misalkan hari Senin. Terus jam mulainya misalkan jam 8.30, selesainya jam 10:10. Terus teman-teman bisa menghiasi barnya dengan warna yang tersedia di sini. Misalkan kita pilih warna biru ini, terus kita tekan simpan. Nah, otomatis akan tersimpan di mata kuliah ini. Nah, bisa teman-teman lihat juga selanjutnya di mata kuliah ini sudah ada yang terdaftar di sini. Jadi, teman-teman bisa mengeditnya atau mungkin menghapusnya. Terus lanjut di jadwal belajar ada yang untuk harian, ada untuk mingguan. Nah, bisa teman-teman lihat di harian di sini ada basis data. Selesai katanya. Terus kita lanjut ke remindernya. Reminder ini bagi teman-teman yang pelupa, kita menyediakan fitur pengingat belajar. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan mode belajar ini, nanti otomatis akan mengingat Anda untuk belajar. Nah, terus ini juga bisa teman-teman lihat ada waktu pengingatnya, mau berapa menit, mau 5 menit sebelumnya atau seterusnya itu. Terus yang terakhir ada progresnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini progresnya. Jadi kita bisa centang mulai dari 0% kan. Misalkan teman-teman sudah melakukan pemrograman web, misalkan sudah belajar, teman-teman bisa centang jadi bertambah persenannya jadi 33%. Teman-teman bisa tekan terus misalkan sudah mempelajari mata kuliahnya di sini. Jadi 100%. Dah, mungkin segitu saja dulu dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengembangan. Metode pengembangan pada aplikasi Study Plan Plus menggunakan metode SDLC Waterfall. Karena prosesnya terstruktur dan mudah diterapkan pada aplikasi skala kecil. Metode ini membantu tim dalam merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi secara jelas pada setiap tahap. Lanjut. Tahapan SDLC Waterfall. Tahapan pengembangan aplikasi Study Plan Plus menggunakan metode SDLC Waterfall yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur dari awal hingga evaluasi. SDLC Waterfall terdiri untuk analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Lanjut. Implementasi SDLC pada Study Plan Plus. Tahapan SDLC Waterfall diterapkan secara nyata dalam pengembangan aplikasi Study Plan Plus, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi sistem. Penerapan SDLC pada Study Plan Plus yaitu untuk analisis sebagai kebutuhan mahasiswa, untuk desain UI dan alur aplikasi, pengimplementasian fitur inti MVP, pengujian jadwal dan reminder, serta evaluasi dan perbaikan sistem. Lanjut. Value proposition, nilai jual aplikasi Study Plan Plus. Nilai utama yang membuat Study Plan Plus bermanfaat dan memiliki keunggulan dibandingkan pengelolaan jadwal belajar secara manual. Study Plan Plus sederhana dan mudah digunakan, fokus pada kebutuhan mahasiswa, meningkatkan disiplin belajar, cocok untuk penggunaan harian, serta mudah dikembangkan ke versi lanjutan. Sekian. Sekarang masuk ke rencana pengembangan, yaitu pengembangan selanjutnya daripada study plan, yaitu kita memiliki statistik belajar yang itu berfungsi sebagai menyediakan data dan grafik untuk memantau kebiasaan serta konsistensi belajar pengguna. Jadwal belajar adaptif yang menyesuaikan jadwal belajar secara otomatis berdasarkan aktivitas dan progres. Ada sinkronisasi cloud yang menyimpan data pengguna secara online agar dapat diakses di berbagai perangkat. Ada juga versi premium yang menyediakan fitur tambahan untuk pengguna berbayar dengan pengalaman lebih optimal. Next, strategi komersialisasi, yaitu model bisnis study plan, yaitu mungkin kita bisa tambahkan di versi gratis MVP, yaitu yang menyediakan fitur inti aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna secara luas.
Ada versi premium berbayar yang menawarkan fitur lanjutan dengan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Ada distribusi melalui platform digital yang berfungsi sebagai perencanaan untuk dipasarkan melalui platform Codestar dan Demforest. Ada juga pemasaran digital mandiri melalui promosi yang dilakukan di media sosial dan kanal digital untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Next. Kesimpulan dalam aplikasi StudiPen hadir sebagai solusi untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan pengelolaan jadwal belajar. Aplikasi ini dikembangkan berbasis konsep minimum viable product dengan menggunakan metode SDLC, waterfall yang terstruktur. Dengan fitur ini yang relevan dan rencana pengembangan lanjutan, StudiPlan Plus memiliki potensi untuk dikomersialisasikan serta layak dijadikan sebagai mini project rekayasa perangkat lunak. Next, dalam penutup ini, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dalam menyimak presentasi aplikasi StudiPlan Plus. Kami berharap aplikasi ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengguna di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.